Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih banyak jamaah puasa iya, pejuang-pejuang maghrib semuanya. Ngabdurian. Iya, ngabdurian yang sudah kembali lagi menonton ini adalah Ngabdur Ramadan spesial Kultum Kuliah Tunggu Maghrib bersama saya Abdul Arsad dan juga Abdel Ahrian. Saya tadi di episode 12 saya lupa kasih tahu kalau maaf teman-teman, baju saya ganti karena saya lupa bawa. Maaf sekali saya lupa. Ya namanya manusia tempat lupa ya. Harusnya sih lupa itu manusiawi tapi tidak profesional katanya. Iya betul sekali. Itulah manusia itu dituntut profesional itu kadang sampai tidak menjadi manusia lagi. Ya. Kadang-kadang orang lupa profesional juga ada saat-saatnya karena kita manusia pasti ada hambatan-hambatannya. Ada hambatan-hambatan, ada sesuatu ya. Kayak gini nih, lupa lagi. Oh iya itu dia. Sangat lupa tapi tidak profesional. Ya, begitulah. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi kekhusyuan kita, keseriusan dan juga keberkahan insya Allah mudah-mudahan yang kita dapat pada sore hari ini yang teman-teman semuanya menonton ini ya. Iya. Kita mau masuk di hari ke-13 dan banyak yang bilang angka 13 itu angka ganjil. Angka 11 juga sih banyak yang bilang gitu. Iya, banyak yang bilang gitu ya. Angka 7 juga banyak yang bilang, angka 7 dan 13. Banyak yang bilang dia tuh angka prima. Emang ya? Oh iya, prima. 11 juga. 11 juga. 1, 3, 7, 11, 13, 17. 2 juga. 2 itu juga. 2 prima ya? Prima. Dibagi 1 dan dirinya sendiri. Ya. Kalau 0 cacah. Bilangan cacah mulai dari 0. Iya. Kalau bilangan asli mulai dari 1. Dari 1. Itu dia. Kemudian hari ke-13 ini teman-teman, alhamdulillah kita sudah berpuasa 13 hari. Mudah-mudahan hari ini juga aman-aman sentosa. Amin. Di hari ke-12 kemarin kita sudah membicarakan tentang masih ada pesawat Halim lewat di sini. Masih. Oh iya, sudah dibuka ya. Dibuka dan udah mulai rame lagi. Sudah mulai rame betul. Ya. Hari ke-12 kemarin itu kita bercerita tentang tahun kesedihannya Rasulullah SAW di mana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian disusul paman beliau Abu Thalib juga meninggal dunia. Nah, di saat ini tuh tambah sedih lagi karena beliau sudah sedih, orang-orang terkasihnya, orang-orang yang beliau sayang meninggal dunia. Ditambah lagi dengan orang-orang kafir Quraisy ini tambah jahat-jahatnya minta ampun kan. Jadi tahun yang berat lah ini. Ini tahun-tahun yang berat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala itu ibaratnya kayak memberi hadiah lah ya ini. Ingin menghibur lah. Ingin menghibur Rasulullah SAW dengan menjalankan Rasulullah SAW itu dari Mekah ke Palestina, Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke langit, di atasnya langit ke-7, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjalanan yang kata Rasulullah SAW, beliau senang sekali, sangat indah. Jadi namanya kita kenal dengan Isra dan Mi'raj ya. Jadi Isra itu perjalanan dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis. Iya. Kemudian Mi'rajnya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, itu naik buruknya dari mana tidur? Dari Ka'bah. Oh, dari Ka'bah udah naik buruk. Ya, jadi katanya beliau tuh sedang tiduran di Ka'bah. Datang kemudian malaikat Jibril alaihissalam membangunkan beliau 3 kali. Jadi bangunan pertama beliau bangun, beliau lihat nggak ada orang, beliau tidur lagi. Sampai 3 kali, kemudian beliau bangun itu melihat ada Jibril di situ. Kemudian malaikat Jibril menunjukkan beliau ada sebuah hewan di situ yang beliau tidak pernah lihat sebelumnya. Ya. Tidak sebesar kuda, tapi tidak sekecil kedelai. Kok kedelai? Keledai, sorry. Kedelai sama Malika. Hah? Malika kan kedelai hitam.
Ya. Malika. Bango, iya. bango. Ya. Kalau kedelai sekecil ini dong. Ya. Keledai maksud saya. Ya benar juga sih, tidak sekecil kedelai. Iya. Karena lebih besar. Iya. Jadinya bisa begini dong. Ini tidak lebih besar dari kuda, tidak sekecil kedelai. Iya. Iya, tapi tidak keledai. Keledai, ya. Jadi dia hewan ini di antara posturnya di antara keledai dan kuda. Lalu memiliki sayap. Lalu kemudian Rasulullah SAW dinaikkan oleh Jibril ke itu namanya buruk, dikasih tahu sama Jibril. Ini namanya buruk. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Jibril selalu bersamaku, tidak dekat dan tidak jauh. Nah, Rasulullah SAW tuh ketika mencirikan tuh biasanya begini-begini nih, ya kan ya? Tafsirannya banyak. Iya. Iya. Tidak apa ya? Nggak spesifik. Iya, padahal kalau mau ya Rasulullah SAW itu bisa saja dengan ilmu tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja kayak jarak Jibril dariku 2 cm misalkan. Atau 2 hasta. Atau 2 hasta itu. Tapi memang itu tentu ada hikmah untuk kita tidak untuk hal-hal gaib itu jangan terlalu pusing dengan spesifikasi dan segala macam. Maksudnya intinya adalah keimanan yang diajarkan di situ. Lalu kemudian perjalanan ke Palestina. Nah ini yang singgah-singgahnya itu saya nggak tahu nih, Cing. Saya karena yang di sini yang kita baca juga tidak diceritakan ya. Jadi saya juga tidak tahu. Nanti kita cari yang dari bacaan yang lainnya. Sampai ke Isra sampai ke Palestina di Baitul Maqdis. Di situ beliau ketemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan juga Nabi Musa. Kemudian dan nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan. Kemudian sholat Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat sunnah di situ jadi imam. Saat Mi'raj saat masih di Isra di situ. Masih di Isra. Kan sholat sudah ada, cuman tidak wajib. Iya. Masih sunnah aja gitu. Ya. Lalu kemudian perjalanan selanjutnya Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Langit pertama, kalau tidak salah langit pertama ketemu Nabi Adam ya. Nabi Adam alaihissalam. Langit pertama. Langit kedua itu kemudian di sini ada bentar ya. Langit kedua itu ketemu sama Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya. Nabi Isa dan Nabi Yahya ini Nabi Isa dan Nabi Yahya ini keren juga ini sepupu kandung. Ya. Ya, sepupu kandung ya. Nabi Yahya itu anaknya dari Nabi Yakub. Ya. Ya. Yakub anak Ishak. Ya. Ya. Yakub anaknya Ishak. Ya. Ya. Nabi Yahya ini anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub punya saudara namanya Imron. Ali Imron yang dijadiin surat Ali Imron. Iya, keluarga Imron. Nah, Imron ini punya anak cewek namanya Maryam. Ya. Yang atas izin Allah SWT tanpa disentuh sama laki-laki kemudian melahirkan seorang anak tanpa ayah. Ya. Yang bernama Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa Maryam dengan Om berarti. Om. Nabi Isa, Nabi Yahya tuh omnya Nabi Isa, tapi mereka umurnya tidak jauh beda. Ya, umurnya tidak jauh beda dan kemudian juga di tempat yang sama ada 2 nabi nih. Kayak Nabi Musa dan Harun. Iya. Ya. Kayak Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi kalau Nabi Musa dan Nabi Harun itu kan saudara juga itu. Iya. Tapi Nabi Harun membantu Nabi Musa. Ya. Membantu dalam hal misinya segala macam. Tapi kalau Nabi Yahya dan Nabi Isa tuh kayaknya tidak saling ini, maksudnya tidak bersinggungan. Iya, maksudnya Nabi Yahya fokusnya ke sini, Nabi Isa fokusnya ke sini, tapi masih di satu wilayah itu. Ya karena sebelum Nabi Muhammad, Rasul memang hanya berlaku di lingkungan dia. Betul. Gitu. Jadi kayak Nabi Harun dan Nabi Musa itu satu syariat. Ya. Nabi Yahya dan Nabi Isa, bisa orang yang mengikuti Nabi Yahya tidak harus mengikuti syariatnya Nabi Isa gitu, karena mungkin berbeda
ritualnya mungkin berbeda. Iya. Iya. Kalau Nabi Harun dan Nabi Musa sama. Karena waktu Nabi Musa pergi kemana gitu? Nabi Harun yang diamanahkan untuk jaga. Nabi Musa ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah SWT itu. Iya. Nah, itu Nabi Harun yang menggantikan. Sorry sebentar itu. Begitu kayak apa gue semalam banyak banget ya denger ini ya. Itu juga tuh kisah itu juga. Betapa ngeyelnya Yahudi gitu. Betapa ngeyel Yahudi itu. Ngeyel banget beneran. Ayo lo kalau ini buktiin ini. Udah kasih buktinya. Gue nggak mau percaya kalau lo belum ini, dikasih lagi. Sampai gedek. Setiap hal yang dikasih itu tidak menambah keimanan. Iya. Malah otaknya berpikir bahwa ini gini. Makanya kafir Quraisy itu ketika meminta segala hal kan, mereka minta, kami tuh mau beriman kepadamu Muhammad, asalkan coba kau turunkanlah, kau buatkan tangga dari sini ke langit, kemudian dari langit itu munculkan malaikat, yang malaikat itu akan membenarkanmu, itu baru kami percaya. Tapi seandainya itu dilakukan, tetap aja pasti. Ada lagi gitu. Iya. Udah ada pelajarannya itu si waktu Nabi Musa itu. Iya. Dan orang Yahudi di zamannya Nabi Musa ini ya, mereka itu sebelum Yahudi, pengikutnya Nabi Musa pada saat itu, Bani Israel ini, mereka itu apa-apa tidak mau langsung kerjakan aja, banyak nanya sampai di hal yang akhirnya mereka tidak bisa penuhi. Contoh seperti berkurban sapi gitu. Kan perintahnya berkurban sapi. Sapi apa? Ya sudah langsung kurban aja sapi, tapi mereka tanya sapinya yang kayak apa. Maksudnya sengaja mengulur-ngulur biar tidak korban. Akhirnya karena ditanya, sapinya jadi spesifik. Harus yang berwarna merah, harus yang begini, umurnya begini. Akhirnya susah banget gitu. Iya. Makanya emang udah dari dulu ngeyel ya? Iya, jadi kadang-kadang itu jadi pelajaran buat kita untuk kalau ada perintah, ada apa gitu, sudah laksanakan aja. Kadang kalau kita tanya terlalu detail, jadinya susah ntar. Iya. Kerjain aja dulu ya? Kerjain aja, yakinlah. Nanti ada koreksi kalaupun salah gitu ya. Allah itu akan membantu selama kita akan dimudahkan kok. Dalam beragama itu kita akan dimudahkan. Ya. Nah, itu lagi kedua ya. Ketemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya. Nabi Yahya bin Zakaria. Ya. Oh, sorry dong. Anaknya Zakaria dong. Bukan Yakub. Yahya bin Zakaria. Oh, anaknya Nabi Zakaria. Yakub anaknya Nabi Ishak bukan? Iya sih kayaknya sih. Kalau Yakub. Makanya yang mulai nama Israel itu ada di Nabi Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Iya. Nah, yang saudaranya Imron itu Nabi Yakub kan? Nah, itu gue. Atau Nabi Zakaria. Atau coba saudaranya Imron itu kalau tidak salah Nabi Yakub. Berarti Nabi Yakub punya anak. Nabi Yakub punya anak. Nabi Zakaria dong. Ini mengenal keluarga Imron. Nah, coba. Siapa saja keluarga Ali Imron? Nah, oke deh. Oh, sorry, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu, sorry, kami salah. Maaf ya teman-teman. Nabi Zakaria itulah saudaranya Imron. Kan? Pada masa itu Zakaria adalah seorang nabi. Zakaria adalah Zakaria di surat Maryam betul. Zakaria adalah istri saudara perempuan Maryam. Ini Mas pesanannya. Sebelum saya makan, halal gak nih? Ya halal dong. Itu gak lihat logonya. Kalau halalin anak bapak boleh. Nah itu yang susah. Yang gampang urus sertifikat halal di BPJPH. BPJPH? Iya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Oktober 2024, kalau produk makanan, minuman, jasa penyembelihan, dan hasil sembelihan belum bersertifikat halal, siap-siap aja kena sanksi. Segera sertifikasi halal. Halal itu baik, halal itu sehat. Betul, berarti Nabi Zakaria sepupuan dengan enggak dong. Bukan. Nabi Zakaria itu punya istrinya itu punya saudara kandung Maryam. Ya. Berarti iparnya Maryam. Iparnya Maryam itu Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria punya anak nama Yahya.
Maryam punya anak namanya Isa. Oke. Berarti Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini Tidak berhubungan. iya, tapi Darah nggak berhubungan. sepupuan in law. Oh yes. Sepupu in law. Sepupu in law. Sepupu in law ya. Ya, betul gitu. Ada saya nonton cuplikan di Dia apa? Netflix. ceramah seorang ustadz di Instagram bahasa Inggris. When we married someone, her mother, we say mother-in-law. Mother-in-law. Her father, father-in-law. Pokoknya sister-in-law. Kalau wife, she is law. Yeah. Dialah hukumnya. Lucu is sekali law, itu. Lucu sekali. Iya. Nah, betul. Sorry ya teman-teman, kalau kami koreksi ya itu. Nabi Zakaria. Ya. Nabi Zakaria itu. Nah, itu kemudian Di langit kedua. langit kedua. Oke. Nah, jadi ini Nabi Isa dan Nabi Yahya itu salah satu cerita favorit saya karena saya merasa bahwa keren ya, di satu daerah ada dua nabi. Saling ini kayak ya kalau mungkin ada ritual-ritual yang berbeda tapi masih satu ya. Satu grand design-nya itu satu gitu. Iya, dan keren ya. Iya. Keren banget gitu. Di masa itu. Lalu kemudian naik lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga itu beliau berjumpa dengan laki-laki yang postur tubuhnya seperti bulan kala purnama. Aku bertanya, siapakah dia wahai Jibril? Jibril menjawab, ini saudaramu Yusuf bin Yakub, anaknya Nabi Yakub. Anaknya Yakub. Nabi Yusuf yang dibuang nih ke sumur. Iya. Gitu? Iya. Ya. Yang punya Nabi Yakub itu kan 11 punya 12 anak. Iya. Ya toh? Nah, 12 ini yang menjadi 12 kabilah Yahudi sekarang ini. Iya. 11 bintang matahari dan sujud padanya. Nah, lagu di Bimbo ada tentang ini. Tentang Nabi Yusuf. Nah, ini Nabi Yusuf, nabi yang paling ganteng. Sampai orang yang termasyhur banget tuh kisah ngupas mangga ke kupas jarinya sendiri nggak berasa. Iya. Kupas-kupas itu Zulaiha kalau untuk nggak salah. Iya, maksudnya Zulaika apa Zulaiha gitu. Untungnya Nabi Yusuf tuh orang yang baik ya, maksudnya beliau karena tahu itu beliau langsung menghindar gitu. Iya. Seandainya kalau itu saya ya begitu ya, saya sengaja aja berdiri di situ, dia potong sampai di sini tuh akhirnya tuh. Nggak sadar tuh, saya lihat aja dia terus. Dia kepotong. Belum sakit ya. Sampai sudah di sini baru saya bilang, udah cukup, saya tinggalin. Baru dia sadar, kok udah hilang. Iya. Nabi Yusuf. Itu yang difitnah juga kan? Difitnah memperkosa. Betul. Ya. Saya lupa nama ceweknya, Zulaika ya. Zulaika atau siapa gitu ya. Nah, itu. Yang buktinya adalah cabikan kaos bajunya tuh di belakang. Artinya tidak berhadapan. Bener, Nabi Yusuf mau kabur tapi ditarik di belakang gitu. Buktinya kalau nggak salah ya. Ininya. Lalu kemudian naik lagi ke langit keempat. Di sana beliau berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Nah, ini termasuk yang jarang gue dengar kisahnya nih Idris. Ya, karena Nabi Idris alaihissalam itu kan ada di ayat Al-Quran, dan kami mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nah ini ternyata di langit keempat ini beliau. Lalu kemudian naik lagi ke langit kelima. Di langit kelima beliau bertemu dengan orang tua yang rambut dan jenggotnya memutih lebat, dan aku tidak pernah melihat orang tua setampan dirinya. Aku bertanya, siapakah dia wahai Jibril? Jibril menjawab, dia orang yang karismatik di tengah kaumnya, dia Harun bin Imran. Ini Harun, ini Imran yang berbeda ya. Ya, bukan Imran yang bapaknya Ibunda Maryam tadi. Ini beda. Harun bin Imran, ini saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian malaikat Jibril membawaku terbang ke langit ke-6. Di sana aku berjumpa orang yang kulitnya berwarna sawo matang, tinggi, berhidung mancung, dan seperti orang dari kabilah Shanu'ah. Aku bertanya, siapakah lelaki itu wahai Jibril? Jibril menjawab, dia Musa bin Imran. Nggak ketemu Nabi Ibrahim ya? Nanti langit ke-7. Ini kan baru langit ke-6. Langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Langit ke-7 beliau ketemu dengan Abul Anbiya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, itu
beliau bertemu orang tua duduk di atas kursi di pintu Baitul Makmur. Setiap hari didatangi 70.000 malaikat dan tidak pernah meninggalkan orang ini sampai hari kiamat. Dia sangat mirip denganku, kata Rasulullah SAW. Aku bertanya, siapa dia wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, dia adalah Ibrahim. Ini Abul Anbiya di langit ke-7. Nah, setelah ketemu Nabi Ibrahim di langit ke-7 ini, kemudian Jibril bawa lagi ke atas. Ini yang Jibril tinggalkan Rasulullah SAW ya. Bahwa saya cuma sampai di sini, saya tidak bisa lanjut lagi. Cuman Anda sendiri aja nih ya Rasul gitu. Nggak bisa dia. Nggak bisa sampai ke Ars ya. Wallahu alam ya. Kita tidak tahu itu Ars atau bukan ya. Arsnya Allah mungkin. Pokoknya tempat ketemu Allah lah intinya lah ya. Tentu kita tidak bisa memikirkan ini dalam otak kepala kita ini seperti apa gitu. Tapi itulah yang terjadi. Kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW menerima perintah salat. Yang 5 waktu. 5 waktu. Dan ini keren sekali ini. Maksud saya itu salah satu dialognya Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha ini yang kita baca di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, bayangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Perkasa, yang Maha atas segala sesuatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan Nabi Muhammad itu balasnya dengan memuliakan Nabi Ibrahim. Begitu sampai 2 kali. Ketika terpujilah engkau Muhammad, keselamatan terpuji juga Ibrahim gitu. Beliau tidak selfish gitu ya, Rasulullah. Selfish, egois. Iya. Beliau tuh ini ke yang lain, yang lain luar biasa. Karena emang ternyata mirip ya mukanya ya. Iya. Nabi Ibrahim ya. Rasulullah SAW mengatakan mirip. Kalau Rasul bilang begitu berarti pasti mirip. Ya karena kalau diurut-urutin memang ke situ sih ya. Maksudnya ada darahnya. Iya, karena Rasulullah SAW dari Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail. Jadi ya keturunannya Abul Anbiya kan? Iya. Salah satu Abul Anbiya itu juga Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Nabi Nuh alaihissalam. Karena waktu banjir bandang. Ya tinggal yang ada di yang di kapal. Di kapal aja orang-orang itu. Katanya kisahnya ada 80 atau 83 orang. Tapi yang lain itu tidak ada anak keturunannya kecuali 3 anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ham, Sam, Yafits. Ya. Kalau Set anaknya Nabi Adam ya? Wah, saya tidak. Set ada yang bukannya Kubil. Iya. Habil dan Qabil terus ada Set lah gitu. Qabil, Iklimah sama Labuda. Nah, Ham, Sam dan Yafit ini kemudian dari situ menghasilkan keturunan-keturunan ini kan. Iya. Makanya bukan Abul Anbiya, apa ya? Bapak manusia juga ini. Sama seperti kita sebut Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh ini juga begitu sih. Iya. Nah, itu kemudian terima perintah sholat kan, 50 rakaat. 50 sholat. Entah 50 rakaat apa 50 waktu. 50 waktu. Turun sampai ke langit ke-6, Nabi Musa bilang, ya Nabi Muhammad, coba minta keringanan dah. Umat saya itu lebih kuat-kuat dari umatmu, tinggi-tinggi, tegap-tegap, kuat-kuat, tapi mereka tuh tidak mampu itu. Cobalah minta ini. Nah, saya itu berpikir ketika Nabi Musa bilang begitu, apakah mungkin ada satu waktu di zamannya Nabi Musa tuh sholat memang 50 waktu mungkin. Makanya Nabi Musa tahu kalau wallahu alam ya, saya tidak tahu ya. Atau bukan 50 waktu, dengan sedikit aja tidak kuat. Mungkin. Apalagi 50 gitu. Mungkin. Mungkin ya. juga perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di Gunung Sinai itu. Iya. Lalu kemudian itu aja mungkin ada perintah sholatnya yang tidak bisa dijalankan mungkin. Ya. Lalu Rasulullah ke sana nego sama Allah Subhanahu wa taala. Nego. Kasih turun 10. Turun lagi, 15, turun sampai tinggal 5. Itu pun Nabi Musa masih bilang, itu berat. Umatmu akan sulit itu. Coba minta keringanan lagi, tapi Nabi Muhammad SAW sudah malu. Ya. Saya sudah malu. Dari 50 saya sudah minta. Saya malu, biar nggak apa-apa 5 ini umat saya kerjakan deh. Yang kalau kita mengerjakan dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah kita mendapatkan pahala sholat 50 waktu. Iya. Jadi anggaplah satu kali sholat itu 10 waktu. seperti 10 waktu sholat. Iya.
Kita kok 50 waktu, bayangkan cing. Sehari 24 jam. Berarti ada satu setiap jam, setiap 30 menit kita sholat. Iya, 30 menit kita sholat. Wow. Tapi kan kita nggak tahu waktunya. Mungkin aja habis sholat ini langsung sholat ini gitu. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Nggak habis untuk setiap jam ada lagi, setiap jam ada lagi. Siapa tahu satu ini 3. Kita kan akhirnya nggak jadi juga. Nggak tahu juga gimana pembagiannya dari 50 waktu itu. Gitu. Karena waktu, jadi kan sholatnya ya taruhlah di rata-ratain kalau 50 waktu 2 rakaat ya. 3 ya 200 rakaat lah jadinya ya. Total dari 50 waktu itu kalau 4 rakaat ya. Iya. 200 rakaat. Waktu gue di Inabah, sholat sehari semalam itu 188 rakaat kalau nggak salah. Hidup itu, jalan kehidupan. 188 rakaat. Apa 108 atau apa, pokoknya di atas 100 deh. Di atas 100. Minus 17 yang wajib, ditambah sholat sunat ini, sholat ini. Ya itu hidup, jalan hidup. Gue makan juga, gue ngobrol-ngobrol juga. Ya bisa mungkin 50 waktu dikerjakan satu kali gitu. Iya. Mungkin ya. Wow. Ya. Tapi kalau misalnya dia beda-beda, makanya bersyukurlah para youtuber semuanya. Bayangkan kalau sholat itu ada 50 waktu, kalian nunggu azan sampai tidak syuting-syuting itu. Karena biasa Kenapa jadi YouTuber? kita mau take bentar ditunggu azan duhur dulu deh. Ya. Gitu. Kalau lagi bayangkan lagi. bayangkan kalau 50 waktu Anda tidak syuting-syuting. Iya. Orang audio udah wah, azan terus ya. Iya. Ya tahu azannya cuma berapa kali. Allah alam. Satu kali azan untuk beberapa soal ya kita nggak tahu juga lah. Ininya kayak juga gimana gitu. Iya. Tapi yang pasti kalaupun jadi 50 pasti tidak akan memberatkan. Jalan juga kehidupan gitu kan udah. Iya. Tidak mungkin Allah SWT memberikan sesuatu perintah yang manusia tidak bisa menjalankan. Iya. Allah SWT paling tahu itu. Iya. Termasuk Nabi Musa minta Rasulullah SAW untuk nego apa itu Allah SWT udah tahu. Udah tahu. Ini Tuhan segala maha tahu segala ini. Yang gue percaya itu memang Allah kasih pilihan. Ada nih opsi nawar lo ada. Kalau opsi nggak nawar ya udah jalan nih tapi jalannya yang ini. Kalau lo opsi nawar ya jalan yang ini gitu. Ini zat yang maha tahu. Iya udah segala tahu itu semua. dari skenarionya Allah SWT. Jadi itu. Lalu kemudian sebelum masuk ke surga ini, sebelum Jibril bawa masuk ke dalam surga ke tempat yang akhirnya tidak bisa lagi ditembus sama Jibril, itu Nabi Muhammad SAW itu bertemu seorang wanita berkulit merah agak hitam dalam tanda kutip, pokoknya cakep lah. Kemudian aku bertanya kepadanya, siapa engkau? Wanita tersebut berkata, aku milik Zaid bin Harisah. Jadi anak angkat. Iya. Anak angkat Rasul. Jadi Istri surga. Istri di surga untuk Zaid bin Harisah itu sudah ada di situ. Makanya itulah yang kemudian Nabi Muhammad SAW pulang senang menceritakan kepada Zaid, sekaligus minta maaf mungkin ya. Karena sorry saya sudah lihat duluan gitu. Iya. Udah disiapin. Sudah disiapin. Artinya Ini timeline Madinahnya belum ya? Belum dong. Tapi Rasulullah SAW sudah dikasih tahu bagaimana akhir dari Zaid bin Harisah. Iya. Kalau sudah ada istrinya di surga, ya pasti ini matinya mulia lah. Iya, udah surga. Ini belum ada perang Badar, belum ada perang Uhud, belum ada ini. Tapi itu kemuliaan-kemuliaannya Nabi dan Rasul ya, sudah diberitahukan. Iya. Segala sesuatunya yang dibuka sama Allah SWT tentunya. Nggak bisa menerka-nerka juga. Iya. Nah, lalu kemudian itu semua kemudian sampai kita turun sampai sekarang ini jadi 5 waktu sholat itu. Nah, sholatnya nih gua baca-baca tuh ada sholatnya juga bertahap Dur sampai sholat kita yang sekarang ini. Katanya dulu sholat masih boleh ngomong, masih boleh jawab kalau ada orang nanya. Pada saat belum turun ini nih, Nabi sholat, terus ada yang nanya, dijawab sama Nabi pada saat sholat. Yang rombongan ke Najasyi itu. Setelah dia pergi ke Najasyi, dia balik ke sini,
Pas lihat lagi Nabi sholat, dia nanya lagi, tapi udah nggak dijawab. Karena udah berubah aturannya. Sudah dari takbir sampai salam Ya, sudah diatur. Sudah diatur, gitu. Memang semuanya akhirnya memang bertahap semua, nggak ada yang apa ya kayak lo harus ini gerak sekarang juga kayaknya nggak, dulu nggak kayak gitu. Termasuk larangan Homer. Iya. Nah itu waktu Nabi Isra itu setelah sholat dengan para nabi, dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, itu kemudian dikasih 3 bejana kan. Ada air, ada khamar, sama susu. Nabi Muhammad disuruh pilih. Kalau Nabi Muhammad SAW pilih air itu, nanti umatnya Nabi Muhammad SAW akan tenggelam bersama air. Kalau minum khamar, maka umatnya Nabi Muhammad SAW akan mabukan. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW memilih susu. Kalau susu itu mendapat petunjuk. Makanya ketika Nabi Muhammad memilih susu, Jibril dan yang lainnya lalu kemudian mendoakan, sesungguhnya umatmu akan menjadi umat yang mendapatkan petunjuk. Iya. Nah di situ kemudian Jibril bilang, sesungguhnya khamar itu diharamkan bagimu dan umatmu. Tapi belum. Kita tahu ayat Quran yang mengharamkan khamar itu nanti di Madinah. Iya. Ini masih di Mekah, tapi Jibril sudah kasih tahu itu. Tapi itu mungkin Jibril baru kasih kisi-kisi mungkin ya. Walau alam lah ya, kita tidak tahu juga. Diharamkan juga bertahap kan, Dur? Homer itu. Iya, Homer itu bertahap. Termasuk ayat yang nasi mansu kan. Iya. Yang ada dan menggantikan yang lain. Iya. Secara hukumnya, tapi redaksionalnya masih ada di Al-Quran sampai sekarang. Tapi secara hukumnya dipakai yang turun belakangan. Iya. Pertama kasih tahu Homer banyakan ruginya. Banyak ruginya, tapi tidak haram. Masih begitu. Terus? Kemudian yang kedua, janganlah mendekati sholat ketika Anda mabuk. Jadi artinya akhirnya orang-orang mabuknya itu mulai dari habis isya. Iya. Jadi subuh masih tetap segar. Iya. Gitu. Baru yang ketiga, betul-betul jauhi judi dan Homer. Judi mengudi nasib dan khamar, jauhi, itu haram. Innamal khamru wal maisiru, ya. Judi itu mengudi nasib. Ya. Itu semuanya itu haram. Di situ tuh ibaratnya 13 tahun fase Mekah itu isinya akidah aja tuh. Surga neraka, sholat, akidah. Begitu muamalahnya datang larangan, orang tuh udah nggak babi-bu langsung. Ibaratnya waktu itu dibilang Madinah tuh banjir alkohol katanya. Karena semua persediaan semua ditumpahkan di tanah-tanah. Begitu ayat itu turun, nggak ada yang masih simpan-simpan, nggak ada, langsung patuh. Nah, bedanya kita yang sekarang Al-Quran sudah tidak berangsur-angsur kan. Jadi kadang mau memantapkan sesuatu sudah ada yang lain, karena sudah di satu buku langsung zup gitu. Jadi kadang-kadang ya udah nggak ada tawar menawar sebenarnya sekarang tuh udah tidak ada tawar menawar hukum gitu. Hukumnya udah jelas. Sudah jelas. Sudah pakemnya segitu, udah ngikutin aja udah. Nah begitulah. Berapa menit ini Bang? 30 lebih. 30 lah. 30 mulu. Baik teman-teman, saya takutnya kita terus-terusan nanti teman-teman sampai sahur, sampai tidak buka-buka sampai sahur. Jangan ya, berbuka. Menyegerakan berbuka itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi begitu azan, cobalah untuk membatalkan itu dengan minum apa yang tipis-tipis saja dulu. Ya, tapi yang tetap harus yang halal ya teman-teman ya. Karena nanti Oktober 2024 itu itu semua produk makanan, minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan itu harus sudah bersertifikasi halal. Ya. Jadi yang punya usaha jualan makanan, jualan minuman, daging tuh misalnya, ya itu harus segera didaftarkan dengan metode ada self declare namanya. Silakan aja di aplikasi Pusaka, ada tempat daftarnya di situ, atau langsung ke ptsp.halal.go.id, gratis. 1 juta sertifikat. Betul. Sekarang itu karena ada program juga, ada sertifikasi ya teman-teman bisa lihat, sertifikasi halal gratis tahun 2023.
Itu sampai akhir tahun 2023 ini ada 1 juta sertifikat gratis. Dan untuk semua informasinya ini teman-teman bisa langsung baca di Instagram @halal.indonesia. Di situ lengkap sekali persyaratan, langkah-langkah dan segala macam, dan orang-orangnya insya Allah akan sangat membantu teman-teman dalam mendaftarkan produk-produk ini. Amin. Jadi sampai berjumpa di zona-zona halal kita semua. Mantap. Sobat halal. Terima kasih banyak teman-teman para pejuang maghrib. Ya pejuang maghrib ya, Juang keren maghrib ya. ya. Bagus. Di Maaf master. Di halaman di malam episode di hari ke-13 inilah ya. Kami mentasbihkan menjadi pejuang maghrib. Pejuang maghrib ya. Ya, para pejuang maghrib semuanya terima kasih banyak. Selamat berbuka puasa. Saya Abdul Arsyad. Saya Abdul Harian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu maghrib. Suci itu. Ciu.